Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dosen dan teman mahasiswa yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita semua Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Bapak Rendy Ramdhani selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen perkantoran. Dan tak lupa juga yang saya hormati kepada teman-teman mahasiswa semuanya. Dalam kesempatan kali ini saya Aji Ramdhani dan teman saya Siti Jahra Salbia akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang berjudul Tata Ruang Kantor. Dan poin-poin yang akan dibahas dalam kesempatan ini yaitu yang pertama pengertian kantor, yang kedua tata ruang kantor, yang ketiga bentuk-bentuk tata ruang kantor, yang keempat perencanaan tata ruang kantor, yang kelima jenis-jenis kantor, yang keenam cara menata ruang kerja kantor, yang ketujuh faktor-faktor yang berpengaruh dalam penataan tata ruang kantor. Yang pertama pengertian kantor. Pengertian kantor dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kantor dalam arti dinamis dan kantor dalam arti statis. Kantor dalam arti dinamis merupakan proses penyelenggaraan kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, dan penyampaian atau pendistribusian data atau informasi, atau dapat dikatakan kantor dalam arti dinamis merupakan kegiatan ketatausahaan atau kegiatan administrasi dalam arti sempit. Kemudian yang kedua yaitu kantor dalam arti statis, bisa berarti ruang kerja, kamar kerja, markas, biro, instansi, lembaga, jabatan, badan, perusahaan, serta tempat untuk ruangan penyelenggaraan kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, penyampaian, atau pendistribusian data atau informasi. Selanjutnya yaitu tata ruang kantor. Nuraida 2008 halaman 142 mengatakan, tata ruang kantor adalah pengaturan ruang kantor serta penyusunan alat-alat dan perabotan kantor pada luas lantai dan ruangan kantor yang tersedia untuk memberikan sarana bagi pekerja. Kemudian yaitu bentuk-bentuk tata ruang kantor. Yang pertama, konsep tata ruang kantor tertutup, yaitu tata ruang kantor dengan penempatan ruang kantor yang dipisah dibagi ke dalam ruang-ruang kerja atau ruangan yang dipisahkan oleh tembok atau penyekat yang terbuat dari kayu, biasanya untuk pekerjaan dengan kerahasiaan yang tinggi. Bisa lihat dari gambar di samping, gambar ruang kantor yang tertutup. Kemudian bentuk tata ruang kantor selanjutnya yaitu konsep tata ruang kantor terbuka atau open plan office, yaitu tata ruang kantor dengan ruangan yang besar dan ditempati beberapa pegawai tanpa dipisahkan oleh tembok atau penyekat yang terbuat dari kayu. Bisa dilihat dari gambar contoh ruang kantor terbuka di bawah itu. Kemudian yaitu konsep tata ruang kantor berpanorama, yaitu tata ruang kantor yang dihiasi dekor taman. Ruangan diupayakan agar memiliki pemandangan alam terbuka dan benar-benar merupakan lingkungan yang nyaman dan menyegarkan. Bisa dilihat dari contoh di samping. Kemudian bentuk tata ruang kantor selanjutnya itu konsep tata ruang kantor bersekat atau terpisah, yaitu tata ruang kantor yang diberi sekat-sekat dengan ukuran yang bervariatif untuk suatu bidang, bagian, subbagian, atau seksi atau beberapa pegawai dengan ruangan yang terpisah. Bisa dilihat dari contoh gambar ruang kantor bersekat tersebut. Selanjutnya ada perencanaan tata ruang kantor. Tata ruang kantor harus direncanakan di atas kertas sebelum menempatkan perabotan, mesin, dan sebagainya ke posisinya. Suatu garis besar ruangan digambar menurut skala pada kertas segi 4 yang memperlihatkan posisi pintu dan jendela dan penghalang seperti pilar, penopang, dan radiator. Blok atau potongan kecil kertas berwarna yang dipotong menurut skala untuk menggambarkan meja kerja, lemari arsip, mesin, lemari, dan sebagainya dapat disusun dan diatur ulang pada rancangan tersebut hingga tata ruang yang sesuai diperoleh. Dapat dilihat seperti gambar yang di samping berikut. Selanjutnya ada jenis-jenis kantor. Yang pertama ada kantor pribadi.
Kantor pribadi pada umumnya disediakan untuk mereka yang pekerjaannya sangat rahasia atau ekstra, atau memerlukan rapat yang sering. Walaupun yang menempatinya mungkin dibolehkan mengatur ruangan sesukanya, kantor tersebut harus dirancang sebagai tempat kerja. Kaidah umum mengenai alokasi permukaan meja kerja dan penggunaan meja samping atau harus diperhatikan. Kantor pribadi semakin praktis apabila dibagi menjadi dua wilayah. Yang pertama adalah wilayah kerja bagi yang menempatinya. Kedua adalah wilayah untuk menerima tamu dan mengadakan rapat kecil di sekeliling meja konferensi. Salah satu keuntungan dari pengaturan ini adalah dokumen bahwa rahasia di atas meja tidak perlu dipindahkan sewaktu ada tamu yang berkunjung. Yang kedua, ada kantor bersel. Salah satu dari argumen utama yang menyokong kantor bersel adalah bahwa kantor ini diperlukan secara psikologis karena mengukuhkan rasa memiliki pada sekelompok orang yang dibedakan secara jelas dengan orang yang lain. Yang ketiga, kantor rancangan terbuka. Kantor rancangan terbuka adalah kantor di mana juru tulis, penyedia, dan kadang manajer ditampung di dalam satu wilayah yang luas. Untuk memperoleh pemanfaat ruang yang maksimum, meja kerja biasanya diatur dalam garis lurus berdasarkan kelompok dan bagian. Yang keempat, kantor landscape. Kantor landscape adalah pengaturan lantai terbuka yang menghindari pengaturan meja berupa garis lurus seperti yang didapatkan oleh kantor rancangan terbuka. Meja kerja disusun secara individual atau dalam kelompok dengan sudut yang berbeda satu dari yang lain. Lorong yang berbelok menyusuri sekeliling wilayah yang bervariasi ruangannya. Tata ruang dicerminkan di mana orang bekerja dan diorganisasikan. Selanjutnya ada cara menata ruang kerja kantor. Berikut beberapa cara untuk menata ruang kerja kantor. Cara ini dikenal dengan sebutan 5R, yaitu yang pertama ada ringkas. Ringkas perlu diterapkan dalam menata ruang kerja kantor, karena ruang kantor luasnya terbatas dan fungsinya adalah untuk melaksanakan pekerjaan. Jika terlalu banyak barang, maka membuat ruangan terlihat penuh dan tidak enak dipandang. Meja kerja pada umumnya memiliki 2 laci atau lebih, tetapi seringkali barang-barang di dalamnya dibiarkan berserakan begitu saja di laci pertama. Pengadaan 2 laci ini untuk penyimpanan barang-barang yang tidak diperlukan di atas meja supaya dimasukkan ke dalam laci, agar saat bekerja bisa sedikit leluasa untuk bergerak. Yang kedua, rapi. Setelah ringkas diterapkan, semua barang atau alat-alat kerja, berkas-berkas tidak diperlukan telah disingkirkan. Yang tertinggal hanya beberapa barang yang diperlukan saja. Selanjutnya, perlu ditata sedemikian rupa untuk mencapai ruangan menjadi rapi. Langkah yang harus dilakukan untuk mencapai kerapian dengan melakukan pengklasifikasian atau pengelompokan berdasarkan jenis, fungsi, besar kecilnya, bentuknya, terakhir adalah meletakkannya. Lalu yang ketiga yaitu rawat. Pemahaman mengenai rawat yaitu mempertahankan keadaan yang sudah diringkas. Varian resik setiap hari secara terus-menerus, artinya kondisi ruangan kerja kantor yang sudah tertata tersebut jangan sampai berantakan kembali. Lalu yang keempat, resik. Resik berarti membersihkan lingkungan kerja, termasuk di dalamnya, mesin dan alat kerja, lantai tempat kerja, dan di setiap bagian di dalam tempat kerja. Ada sebuah pembuktian yang patut dianut. Membersihkan berarti memeriksa. Pegawai atau operator yang membersihkan alat-alat dapat menemukan berbagai fungsi yang gagal, yang dapat segera diatasi dan dapat berfungsi kembali. Tidak perlu lama menunggu proses pekerjaan. Lalu yang terakhir yaitu rileks. Upaya membuat ruangan ringkas, rapi, rawat disempurnakan dengan tambahan lainnya agar menimbulkan suasana yang rileks. Seorang karyawan kantor yang bekerja 8 jam per hari
pasti sering mengalami jenuh dengan tugas-tugas yang banyak. Maka membutuhkan suasana yang bisa membuat rileks. Untuk membuat suasana yang rileks, setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang suka melihat lukisan pemandangan, melihat foto, melihat ikan di akuarium, ada yang suka mendengarkan musik, dan sebagainya. Selanjutnya, faktor-faktor yang berpengaruh dalam penataan tata ruang kantor. Ada 4 hal yang penting harus diperhatikan dalam penataan ruang perkantoran adalah: yang pertama ada cahaya. Menurut Nuraida tahun 2008 halaman 155 bahwa cahaya atau penerangan merupakan faktor penting untuk meningkatkan efisiensi kerja pegawai karena mempengaruhi kesehatan pegawai, keselamatan, serta kelancaran kerja. 2. Warna. Menurut MC Shen dalam Sukoco tahun 2007 halaman 214 berpendapat bahwa meskipun sebagian besar pegawai sadar akan dampak fisik warna, namun banyak yang tidak sadar akan dampak psikologisnya, baik positif maupun negatif pada produktivitas, kelelahan, moral, tingkah laku, dan ketegangan. Para ahli membedakan 3 warna pokok, yaitu merah, kuning, dan biru. Merah adalah warna menggambarkan panas, kegembiraan, dan kegiatan kerja. Warna kuning menggambarkan kehangatan matahari, dan warna biru adalah warna adem. Yang ketiga yaitu udara. Suhu udara di dalam ruangan juga perlu diperhatikan. Yang keempat, suara. Suara dapat mempengaruhi efisiensi kerja, terutama pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi, karena suara yang bising dapat mengganggu dalam bekerja dan berpengaruh pada kesehatan pegawai. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Tata ruang kantor adalah pengaturan perabotan, mesin, dan sebagainya di dalam ruangan yang tersedia. Penyusunan tata ruang kantor harus berdasarkan aliran pekerjaan kantor, sehingga perencanaan ruang kantor dapat membantu para pekerja dalam meningkatkan produktivitas. Tata ruang melibatkan 3 komponen, yaitu peralatan, alur atau kerja, dan hubungan karyawan. Komponen ini harus benar-benar dipelajari dan dianalisis agar karyawan bekerja dengan efisien. Para ahli membagi konsep tata ruang kantor menjadi 4, yaitu konsep tata ruang tertutup, konsep tata ruang terbuka, konsep tata ruang berpanorama, konsep tata ruang kantor tersekat atau terpisah. Ada beberapa jenis kantor, yaitu kantor pribadi, kantor bersel, kantor rancangan terbuka, dan kantor landscape. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penataan tata ruang kantor adalah cahaya, warna, udara, dan suara. Cara untuk menata ruang kantor dikenal dengan sebutan 5R, diantaranya yaitu ringkas, rawat, rapi, resik, dan rileks. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.